Baik, selamat sore kepada dosen terkait. Perkenalkan nama saya Joshua Segar Safes. Saya merupakan mahasiswa logistik perdagangan internasional. Dan kali ini saya akan melakukan semacam modul atau semacam praktik untuk seminar proposal guna memenuhi kebutuhan asesmen akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Baik, untuk kali ini izinkan saya menyampaikan topik saya, yakni analisis implementasi konsep Greenport dalam mewujudkan keberlanjutan pelabuhan dengan menggunakan studi kasus kualitatif di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Baik, oke, kita start dari bab satu. Di bab satu ini ada empat hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, Pelabuhan Batu Ampar adalah salah satu pelabuhan internasional yang dimiliki oleh Indonesia dengan kapasitas barang masuk yang cukup besar, yakni sekitar 12 TEU atau TEU setiap bulannya. Maka Pelabuhan Batu Ampar bisa dikatakan sebagai salah satu pelabuhan yang paling penting yang ada di Indonesia. Nah, Pelabuhan Batu Ampar sendiri merupakan pelabuhan utama di Batam yang mendukung aktivitas ekspor impor di industri. Kita juga tahu bahwa Batam itu adalah daerah industri. Kemudian yang kedua, aktivitas Pelabuhan Batu Ampar itu menimbulkan banyak sekali dampak lingkungan yang seperti kita tahu saat ini, seperti emisi polusi, limbah operasional, dan keterbatasan ruang hijau yang dimiliki oleh Pelabuhan Batu Ampar. Kemudian, konsep Green Port hadir sebagai solusi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi pelabuhan untuk perlindungan lingkungan yang ada di daerah Batu Ampar. Kemudian yang selanjutnya, banyak negara maju yang telah menetapkan pelabuhan hijau atau Green Port dengan sistem share power atau kendaraan listrik pelabuhan, kemudian sistem digitalisasi untuk efisiensi energi. Kemudian, perusahaan logistik multinasional kini lebih memilih pelabuhan yang menerapkan standar keberlanjutan tinggi. Pelabuhan yang tidak menerapkan prinsip ini akan berada di belakang atau akan tertinggal. Kemudian rumusan masalah. Ada 6 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana sih implementasi konsep Green Port di Pelabuhan Batu Ampar secara keseluruhan? Kemudian apa saja sih infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan yang telah diterapkan dalam mendukung pelabuhan yang berkelanjutan? Kemudian sejauh mana sih sebenarnya penerapan konsep Green Port berkontribusi terhadap aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi di Pelabuhan Batu Ampar itu sendiri? Nah, kemudian bagaimana juga kebijakan internal dan regulasi eksternal yang mendukung penerapan konsep Greenport tersendiri. Kemudian apa saja sih sebenarnya hambatan atau tantangan dalam implementasi Greenport, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Dan yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya persepsi dari stakeholder ini untuk pengimplementasian dari Greenport ideologi itu sendiri. Selanjutnya, nah, untuk tujuan penelitian sendiri, saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama untuk menganalisa secara mendalam implementasi konsep Greenport di Pelabuhan Batu Ampar itu sendiri. Kemudian yang kedua menilai sejauh mana sih prinsip-prinsip Greenport ini sudah diterapkan dalam praktik operasional pelabuhan. Kemudian membahas strategi dan teknik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi terkait Greenport. Dan yang selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung penerapan Greenport di Pelabuhan Batu Ampar itu sendiri. Yang kemudian menilai relevansi kebijakan dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung transformasi pelabuhan menuju pelabuhan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah untuk menggali perspektif para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan konsep Greenport itu sendiri. Nah, selanjutnya manfaat penelitian secara teoritis. Yang pertama, manfaat dari penelitian ini adalah nantinya dapat memberikan sudut pandang baru melalui pendekatan studi kasus di pelabuhan di daerah kepulauan yang masih jarang banget dikaji secara mendalam. Yang kemudian yang kedua, menambah kontribusi literatur akademik mengenai implementasi konsep Greenport itu sendiri yang ada di Indonesia. Yang dimana kita tahu Greenport Indonesia hanya ada di pelabuhan yang ada di Jakarta. Nah, kemudian mendorong munculnya penelitian lanjutan terkait yang lebih spesifik mungkin terkait praktik green logistik dan manajemen pelabuhan di kawasan maritim itu sendiri. Dan yang terakhir, menjadi referensi awal bagi perkembangan teori tentang keterkaitan antar kebijakan lingkungan dan kemudian keberlanjutan dalam jangka yang panjang. Nah, untuk secara praktis sendiri, manfaatnya ada lumayan banyak. Yang pertama, memberikan masukan bagi rekomendasi konkret bagi pengelola. Kemudian yang kedua, menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah. Dan yang ketiga, mendukung perencanaan program-program keberlanjutan yang lebih sistematis dan terstruktur. Kemudian mendorong penerapan dan praktik ramah lingkungan di sektor pelabuhan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan. Dan yang terakhir memberikan wawasan aplikatif
terhadap pelaku industri dan transportasi laut untuk beradaptasi dengan tuntutan operasional yang lebih hijau dan efisien. Nah, di bab 2 kita akan membahas tiga hal. Yang pertama kajian empiris, kemudian kajian teori, dan kemudian kerangka penelitian. Kajian empiris menunjukkan bahwa Pelabuhan Batu Ampar ini telah meningkatkan infrastruktur dan menerapkan sistem digital seperti BTOS. Pengelolaan transportasi darat masih menghadapi yang namanya kendala berupa antrian kendaraan, keterlambatan, dan tingginya biaya logistik akibat lemahnya integrasi sistem dan koordinasi antar vendor transportasi. Observasi di lapangan menyatakan bahwa operator hingga vendor menunjukkan permasalahan utama, yakni tidak sinkronnya jadwal administrasi manual yang memakan waktu serta kurangnya monitor real-time. Data operasional juga memperlihatkan tingkat pemanfaatan fasilitas yang tinggi pada BOR dan IOR, namun disertai juga dengan waktu tunggu kontainer dan truk yang melebihi standar internasional. Pengalaman pelabuhan berbasis internasional ini menegaskan solusi efektif untuk sistem terintegrasi berbasis digital yang juga didukung dan juga dikarakterisasikan sebagai bagian dari Sustainability Report. Kemudian kajian teori, ada 6 kajian teori utama. Pertama adalah konsep Greenport, yang dimana kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari definisi Greenport itu sendiri, dan kemudian lanjut ke konsep Sustainability Port, dan yang ketiga ada teori implementasi kebijakan, yang keempat ada stakeholder teori, yang kelima ada SDGs and Greenport teori yang digaungkan oleh PBB sendiri, dan yang terakhir ada teori adaptasi organisasi. Nah, untuk rangka berpikir, saya bagi menjadi 5. Pertama, masalah di pengelolaan transportasi darat. Kemudian identifikasi penyebab utama. Yang ketiga, solusi sistem digital terintegrasi. Dan yang keempat, efisiensi arus barang dan peningkatan daya saing pelabuhan. Dan kemudian, maka rangka berpikir itu telah saya sampaikan. Pada bab 3, kita akan membahas tentang desain penelitian hingga ke tempat dan jadwal penelitian, ya, dan juga dilengkapi oleh teknik pengumpulan data. Yang pertama, ini adalah gambarannya. Yang pertama, desain penelitian adalah kualitatif dengan studi kasus. Yang kemudian ruang lingkupnya dibagi menjadi 4, yakni ruang lingkup substansi, ruang lingkup lokasi, ruang lingkup waktu, dan ruang lingkup metodologi. Dan kemudian populasi dan sampel, populasi akan diberikan atau dibagikan menjadi 5 sampai 10 orang informan utama. Kita perlu highlight kalimat informan utama seperti mungkin stakeholder, manager, supervisor, ataupun HSE yang ada di pelabuhan tersebut. Dan juga sampling pada penelitian kali ini akan menggunakan sampling purposive atau sampling dengan tujuan. Nah, untuk jenis penelitian sendiri, kita menggunakan 2 data, yakni data primer, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian data sekunder, yakni dokumen dan data statistik operasional pelabuhan. Dan kemudian dilanjutkan oleh teknik pengumpulan data, yakni wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah, untuk tahapan pengelolaan data sendiri sudah saya sediakan diagramnya seperti di atas. Yang pertama transkrip data, yang dimana ini akan ada hasil wawancara dan observasi ditranskripsi dari bentuk verbal menjadi bentuk teks atau narasi, kemudian mengubah data mentah jadi data tertulis. Kemudian ada reduksi data, yakni memilah dan menyederhanakan dan memfokuskan data, serta menghilangkan informasi yang tidak relevan atau mungkin repetitif. Yang kemudian ke kategorisasi dan coding, memberikan label kode pada kalimat unik yang mungkin disampaikan oleh pada informan pada saat sesi pengumpulan data primer, kemudian berdasarkan tema dan subtema yang mungkin sudah saya bawa dan segala macamnya, kita akan kemudian mengcoding. Coding ini maknanya adalah kita akan mengolah data tersebut secara manual ataupun secara Excel. Jadi tergantung pada kategorisasi dan informasi yang diberikan oleh informan. Yang kemudian ada penyajian data. Penyajian data ini adalah data yang sudah di coding atau sudah diolah tadi dibentuk dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi tematik yang mempermudah melihat ketertarikan atau keterkaitan kategori dan pola variabel itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan dari awal temuan hingga akhir temuan, dan ke akhirnya memverifikasi dengan trindualisasi data, yakni primer, sekunder, dan teoritis itu sendiri. Nah, untuk metode analisa data sendiri, kita menggunakan 2 teknik, yaitu satu, menganalisa data kualitatif dengan metode analisis tematik atau thematical analysis, yang dimana ini sangat relevan sekali. Dan yang kedua, yakni metode analisis kualitatif yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, yakni berfokus pada data informan utama, tidak pada data informan sekunder. Nah, untuk waktu penelitian sendiri sudah ditetapkan di sini, yakni pada untuk studi referensi mungkin akan dilakukan paling lama tanggal 20 Oktober, dan juga bab 1 dan bab 2 juga menyusul, dan bab 5 akan paling lama diselesaikan tidak lebih lama dari April
tanggal 21 atau tanggal 20 mungkin paling lama. Tempat dan jadwal penelitian sendiri dilaksanakan di Pelabuhan Batu Ampar yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan utama yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia atau bisa kita kenal sebagai Persero di Regional 1 dan memiliki peran strategis dalam perdagangan dan logistik di kawasan barat Indonesia. Lokasi ini dipilih karena sedang dalam tahap pengembangan nih menuju pelabuhan hijau sehingga relevan untuk dikaji dari segi keberlanjutan dan implementasi konsep lingkungan. Mungkin sejauh ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.